Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat industri? Selamat datang di Talkshow BSPJI Banjarbaru bersahabat dengan saya Avandi Bayu Nur Cahyo. Kali ini kita akan membahas penerapan K3 pada petugas pengambil contoh di Laboratorium Lingkungan BSPJI Banjarbaru dengan narasumber yang masih muda, masih bersemangat. Baik, mari kita lihat profil dari narasumber kita pada kali ini. Baik sahabat industri, kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Mas Aswar Julhi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Bayu. Mungkin dari teman-teman sahabat industri belum begitu mengenal dengan Mas Aswar. Bisa diceritakan sih kesibukannya apa sehari-hari di BSPJI Banjarbaru ini? Ya terima kasih Mas Bayu. Jadi saya itu kesibukannya ya penguji mutu barang ya di BSPJI Banjarbaru di Laboratorium Lingkungan. Jadi tugas dari penguji mutu barang itu sendiri yaitu melakukan pengambilan contoh, kemudian pengujian, mengeluarkan hasil uji, dan juga pemusnahan sampel. Ya gitulah umumnya lah Mas Bayu. Cukup menarik ya, jadi penguji mutu barang itu selain dari mengambil, menganalisis hasil ujinya, dan mengeluarkan hasil ujinya yang telah sesuai dengan standar gitu ya. Oh, gitu. Mungkin sahabat industri belum tahu ya komoditi apa aja yang bisa diuji di Laboratorium Lingkungan BSPJI Banjarbaru. Bisa dijelaskan oleh Mas Aswar? Jadi di Laboratorium Lingkungan kita itu udah bisa menguji kualitas lingkungan ya Mas Bayu. Jadi kualitas lingkungan yang bisa diuji yaitu udara dan air dengan tentunya dengan beberapa parameter yang sudah terakreditasi lah. Dan laboratorium lingkungan kita itu juga udah terakreditasikan Mas Bayu. Oh, jadi sudah terakreditasi dan terverifikasi ya hasil ujinya. Iya Mas. Jadi untuk para sahabat industri nggak perlu khawatir lagi nih untuk melakukan pengujian atau pengambilan contoh di BSPJI Banjarbaru karena laboratorium kita sudah terakreditasi dan terverifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Oke. Jadi kita udah sesuai ya dengan peraturan laboratorium lingkungan yang petugas pengambil contohnya harus mengambil secara langsung untuk pengambilan contohnya. Iya Mas, soalnya peraturan terbaru kita itu pengambilan contoh itu harus dilakukan oleh petugas pengambil contoh BSPJI Banjarbaru sesuai peraturan dari KAN yaitu K01.10 kalau nggak salah Mas ya. Jadi setelah berlakunya aturan itu Mas Bayu, kita harus meningkatkan kualitas pelayanan kita terutama di petugas pengambilan contoh itu. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita tentang pengujian itu apa saja cara-cara yang dilakukan? Jadi di BSPJI Banjarbaru itu udah udah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas K3 ya Mas Bayu ya. Oh, gitu. Jadi di lingkungan kerja kita itu udah dilengkapi dengan sistem manajemen K3. Dengan petugas pengambilan contoh itu juga harus dilengkapi dengan K3. Nah, mulai dari perencanaan pengambilan contoh sampai setelah pengambilan contoh itu harus ada yang namanya monitoring K3, Mas Bayu. Oh, jadi sudah ada tahapannya, step-stepnya seperti apa gitu ya? Iya, Mas Bayu. Jadi yang pertama itu kan ada perencanaan ya, Mas Bayu, perencanaan pengambilan contoh. Ya. Jadi di perencanaan pengambilan contoh itu ada form yang harus diisi seperti kita mau sampling apa, alat apa aja yang kita bawa, APD apa aja yang kita bawa, dan semua yang harus dibawa itu harus diisi di form itu Mas Bayu. Jadi setelah perencanaan, tahap kedua yaitu pelaksanaan dari pengambilan contoh. Jadi setelah sampai di perusahaan itu nggak serta-merta harus langsung ambil contoh gitu Mas Bayu. Jadi perlu ada dulu yang namanya safety induksi, yaitu arahan dari perusahaan. Apabila memang perusahaan itu nggak melaksanakan safety induksi, maka petugas pengambil contoh kita itu wajib melaksanakan safety talk, Mas Bayu. Jadi poin-poin yang dibahas di safety talk itu sudah ada diatur di peraturan K3 kita.
Ya, jadi ketika datang nggak serta-merta kita pengambilan contoh di mana gitu ya. Iya, Kita Mas harus Bayu. sesuai dengan aturan K3 yang Iya, sudah berlaku gitu ya. Iya, Mas Bayu. Benar Mas Bayu. Jadi titik fokus dari safety talk kita itu ada penentuan titik sampling di mana, ada APD apa aja yang kita pakai, potensi bahaya apa aja yang ada di lapangan dan lain-lain Mas Bayu. Oh, Gitu. jadi ada APD yang digunakan ya? Iya Mas Bayu. Contoh APD yang digunakan untuk kegiatan pengambilan contoh itu apa aja? Wah, bermacam-macam Mas Bayu. Tapi kalau Mas Bayu penasaran ya, Iya. kita kebetulan lagi melakukan pengambilan sampling nih di kantor. Oh, ada lagi sampling ya di sini ya? Iya, Mas. Oke. Nah, pas banget nih di BSPJ Banjarbaru sedang ada pemantauan kualitas udara. Jadi, bagaimana kalau kita langsung ke lokasi, ya kan? Bentar dulu Mas Bayu. Sebelum ke lokasi, Mas Bayu harus menggunakan APD yang lengkap dulu. Oh, gitu. Berarti aku harus menggunakan APD dulu ya? Iya, Mas Bayu. Oke, siap. Berarti setelah itu kita menuju ke lokasi, ya Siap. kan? Jadi Mas Bayu udah lengkap kan? APD-nya udah lengkap. Nah, saatnya kita ke tempat pengambilan sampel udara. Ayo kita. Dan ini Mas Bayu, ini merupakan pengambilan sampel udara ambien. Jadi di SPJ Banjarbaru itu bisa menguji kualitas udara ambien dan emisi. Nah, inilah salah satunya yaitu ambien. Ini alat apa ya, Mas? Ini namanya HPAS, Mas. Ya. HPAS ini gunanya untuk menangkap total partikel debu yang ada di lingkungan sekitar kita. Oh, jadi ini untuk pengujian parameter debu ya? Ya, bisa Mas, gitu. Nah, Mas Bayu kan udah menggunakan APD kan, APD yang lengkap ini. Ini ada gunanya Mas, nggak semerta-merta kita hanya pakai tok aja gini. Oh, iya. Jadi baju lengan panjang Mas ini kan untuk melindungi dari sinar matahari misalkan. Ya. Terus ada reflektor. Reflektor ini gunanya saat malam hari bisa mantulin cahaya Mas. Oh gitu. Nah, yang kedua ada helm. Helm ini apabila terkena dengan material yang terjatuh bisa terlindungi Mas kepalanya. Dan ada juga sepatu safety apabila tertimpa barang bawaan gitu kan, bisa terlindunglah kakinya minimal gitu kan Mas. Nah, jadi guna dari sarung tangan ini juga
Itu ada Mas. Jadi pada saat kita mengangkat alat itu begini, mengangkat alat itu kan ini tajam nih Mas, pinggirannya. Nah, terlindung dari sarung tangan yang kita pakai ini. Oh iya. Jadi sahabat industri, kita akan menerapkan penggunaan APD kita ini dengan mengangkat alat atau merakit alat yang ada di sini. Nah, Mas Bayu, ayo kita angkat. Tolong. Baik sahabat industri, jadi saya akan memperagakan bagaimana cara menuangkan bahan kimia yang baik dan benar. Ya, saat ini kan kami menggunakan sarung tangan kain. Ini nggak cocok buat menerapkan di bahan kimia, untuk perlindungan bahan kimia. Jadi kita harus ganti sarung tangan nih Mas Bayu. Oh, jadi pakai sarung tangan latex ya? Ya, handscoon. Kami sebutnya handscoon sih. Ya. Khusus untuk penanganan bahan kimia. Benar Mas Bayu. Ya. Nah gini Mas Bayu, jadi handscoon ini harus sampai di pergelangan tangan kita. Ya, jadi harus tertutup semuanya ya? Iya Mas Bayu, Nah, kemudian? supaya terlindungi lah dari bahan kimia. Nah, kita mau tuangkan bahan kimianya ya. Nah ini Mas Bayu, saat menuangkan bahan kimia. Nah itu. Jadi tangan kita itu sudah terlindungi dari apabila bahan kimianya itu tumpah. Wah. Jadi misalkan ketika kita nuang bahan kimia, kita terpapar nih, misalkan terkena kulit kita. Jadi bagaimana sih cara penanganannya? Nah, kita tuh ada P3K ya Mas ya. Ya. Kalau misalnya kecelakaannya itu terpapar bahan kimia, tertumpah bahan kimia kan, Ya. itu bisa dibilas dengan air mengalir. Nah, apabila kecelakaannya tersayat benda tajam, itu bisa menggunakan P3K seperti antiseptik dan perban gitu, Oh, Mas. jadi seperti itu. Ya. Jadi cukup lengkap ya, Ya. APD yang ada di laboratorium lingkungan kita ini ya. Siap, Nah, Mas. Benar, kalau benar. untuk pengambilan contoh lain seperti udara emisi, kemudian parameter air, itu Ya. APD-nya seperti apa? Oh, beda Mas. Jadi kita ini sekarang ini APD-nya APD untuk udara ambien kan. Oh iya. Untuk emisi itu ada emisi bergerak dan tidak bergerak. Untuk emisi yang tidak bergerak itu salah satunya seperti cerobong. Nah, kalau itu kan cerobong itu tinggi Mas. Oh, bekerja di ketinggian ya? Bekerja di ketinggian. Manjat-manjat. Kemudian Manjat-manjat. APD-nya seperti apa? APD-nya itu harus body harness untuk terlindung dari kejatuhan dari ketinggian kan Mas gitu. Apabila terus untuk sampling air itu menggunakan pelampung karena kita biasanya mengambil sampel itu di atas sungai atau danau. Oh iya, iya, iya. Jadi setelah semua tahapan kegiatan sampling itu selesai, tahap terakhir yang dilakukan itu apa Mas? Jadi tahap terakhir itu setelah petugas samplingnya pulang ke kantor, Ya. itu petugas sampling harus mengisi yang namanya form atau berita acara Mas. Jadi di berita acara itu ada evaluasi K3. Seperti apakah terjadi kecelakaan, APD-nya lengkap atau tidak. Nah, apabila terjadi kecelakaan, Mas, tim K3 akan bertugas untuk melakukan investigasi terhadap kecelakaan itu. Oh, jadi ada investigasi, kemudian evaluasi. Ya, evaluasi APD. Jadi selama pengambilan sampel itu, apakah APD-nya petugas itu lengkap atau enggak gitu. Oh, seperti itu. Sebelum kita mengakhiri acara talkshow saat ini, ada yang ingin disampaikan? Oke. Untuk sahabat industri, jadi
Ya itu penting, APD itu penting. Tapi untuk memulai itu semua harus ada yang namanya keterpaksaan untuk menerapkan APD. Nah, dari keterpaksaan itu muncul yang namanya kebiasaan. Dari kebiasaan itu nanti muncul yang namanya budaya. Nah, itu yang kita inginkan untuk menerapkan ketiga ini, yaitu budaya ketiga. Agar senantiasa para petugas pengambil contoh itu bisa menerapkan K3 atau APD di saat pengambilan sampel. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang penggunaan K3 selama kegiatan pengambilan contoh. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber. Terima kasih Mas Aswar. Sebelum kita mengakhiri talkshow kali ini, kita yel-yel dulu ya kan? Siap, Mas. BSPJI Banjarbaru bersahabat, bersama semakin hebat, berinovasi dan berintegritas. Terima kasih sahabat industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.